tadi. Di dalam istighlal ngedoi sangka kezaliman, tobat sangka kezaliman. Zalim niku daleme manungsa niku ana telu. Kezalimannya manusia itu ada 3. Pertama, zalimnya hamba kepada dirinya sendiri. Giniku dengan melakukan kemaksiatan selain syirik. Zalim ada 3. Giniku siji mazalimul ibad, ya ta'allaqu bin nufus, hubungannya dengan nyawa. Giniku membunuh seseorang, niku dengan nyawa, melukai. Kedua, ya ta'allaqu bin awal, hubungan dengan harta, ngentit, jambret, ngerampok, ngapeki, membuat investasi bodong dan lain sebagainya. Niku termasuk zulmul ibad. Zulmun ibad yang hubungannya dengan harta. Jadi siji hubungannya karo nafsi itu tinggal nang maksiat, nomor loro dengan hamba. Sing dengan hamba sing hubungannya karo menungso niku ana 3. Nggih niku siji hubungannya karo nyawa, loro karo harta, nomor 3 harga diri. Harga diri itu apa? Nek jarane keprawiran. Harga diri niku termasuk ngrasani, memaki-maki, menyakiti, niku termasuk hubungane karo harga diri. Sing hubungane karo Gusti Allah bertikabil ma'asi itu dengan tobat. Di antaranya cara menghilangkannya, tobatnya bagaimana cara menghilangkannya? 1, dengan melakukan puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kedua, memberi maaf kepada orang lain. Niku dalam rangka untuk melebur dosa. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai orang yang tanggung jawab kepada keluarga dengan dawuh wa itaidil qurba, membantu pada kerabat, mencukupi kebutuhan kerabat. Abu Bakar itu punya saudara misanan sing jenenge Mistah. Mistah niku wong melarat. Ekonomi ini layak mutu walayahya, tidak bermutu kakean biaya. Kebutuhannya semuanya dicukupi oleh Abu Bakar. Lalu pas ada kasus yang kasus yaitu penyebaran berita hoax yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menviralkan bahwa Dewi Aisyah berselingkuh dengan Sofwan, di mana berita itu sudah tercemar kemana-mana dengan medsosnya, tapi keluarga Abu Bakar Rasulullah belum tahu. Baru yang bicara kepada ibunya Abu Bakar, kepada ibunya Dewi Aisyah, yakni istrinya Abu Bakar, yaitu ibunya Mistah. Terus ditanya, kamu dari mana? Dari Mistah. Ternyata Mistah ikut serta rombongan orang-orang yang menyebarkan hoax, walaupun tidak ikut menyebarkan. Akhirnya karena tahu Mistah ikut terlibat semacam itu, Abu Bakar marah besar. Bukan marah kecil, marah besar. Sakpira gedene, sembuh. Pokoknya sementing marah besar. Gak ada ukurannya besarnya. Sangat marah. Dengan sangat marah akhirnya beliau bersumpah, saya bersumpah tidak akan mengampuni kepada Mistah
Saya bersumpah tidak akan pernah membantu kepada Mistah. Diwenehi ati ngrogoh rempelo lulu ditolong-tolong lah kok mentung. Nah, lalu ternyata Allah Ta'ala menyampaikan bel nggih Kanjeng Nabi. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakini wal muhajirina fi sabilillah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Jangan sekali-kali orang yang punya kemampuan, jangan sekali-kali orang yang punya keistimewaan, jangan sekali-kali orang yang punya kecembaran untuk bersumpah tidak akan memberi maaf, tidak akan pernah membantu kepada kerabat dan orang-orang miskin, orang-orang yang hijrah kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang ikut perang Madinah fisabilillah, orang-orang yang ikut perang untuk menegakkan agama Allah. Apakah engkau tidak menginginkan ampunan dari Allah? Abu Bakar seorang jawara yang selalu tunduk dengan Al-Quran, selalu tunduk dengan sabda Rasul, langsung mengatakan, inni uhibbu ayyaghfirallahu lana. Aku pengen disepuro karo pangeranku. Langsung datang kepada Mistah. Dok. Assalamualaikum. Sampurasul. Waalaikumsalam. Langsung ngomong Kakak Bakar, kula niku mboten tumpet napa-napa, namung kumpul mawon, mboten melok-melok muni. Apa yang katakan Abu Bakar? Ya wis, kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Berarti cara menghilangkan dosa kepada manusia, dosa kepada Allah, kepada Allah niku carane diantarane panjenengan mengampuni kepada manusia, mengikhlaskan kepada manusia. Makanya didhawuhna juga karo Gusti Allah, wa man tada alaikum fa'tadu bimisli ma tada alaikum faman ufiya min akhihi faman ufiya min syai'i min akhi syai'un fattiba'u bi ma'rufin wa ta'un ilai bi ihsan. Faman ufiya min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Wong sing disakiti oleh mbelo nyakiti, tapi sebatas kadar dia menyakiti, tapi kalau memang dia itu mau mengampuni kepada mereka, berarti melakukan kebaikan yang bisa mengakibatkan diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang yang masih mau mengampuni akan diampuni oleh Allah. Itu diantaranya. Termasuk berbuat baik kepada orang tua, ini mengakibatkan ampunan dosa. Berarti banyak jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang hubungannya karo dosa li nafsi, dosa karo awake dhewe. Lah sing dosa karo menungso karo wong liya, niku siji sing urusane karo nyawa. Sing urusane kali nyawa tentunya enek pelanggaran dewe-dewe, apakah membunuhnya sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja itu berarti qisas. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidina fiha. Siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, jahannam. Dan siapa yang membunuh, ya harus dikisas. Hukumannya adalah balasan sama podo. An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wal juruha, kisas. Dikisas.
Kalau tidak, maka harus minta maaf. Nah ini dimaafkan. Kalau membunuhnya dengan tidak sengaja, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun ila ahliya. Siapa yang membunuh kepada orang lain, baik itu muslim atau selain Islam, dengan tanpa sengaja, wajib bayar kafaroh dan wajib bayar diyat. Nah, ini lek sing urusane karo awak-awakan. Lah lek sing karo bondo diwajibkan untuk mengembalikan. Kalau ada, kalau tidak ada minta maaf. Mengembalikan itu kalau memang orangnya ada juga. Kalau orangnya sudah tidak ada bagaimana? Orang yang memiliki sudah mati. Bagaimana caranya aku bisa tobat? Orang yang kusalahi dia sudah pergi ke akhirat. Ini bagaimana? Lek kaenek ini ku kembalikan kepada ahli waris. Pada ahli waris. Nah, kalau tidak ada ahli waris, sedekahkan untuk masalih dengan niat menyedekahi orang yang kau salahi. Sik gampang. Sing urusan harta niki gampang. Gampangnya bagaimana? Masih bisa tobat dengan tanpa batas waktu selama kita masih hayat, belum sampai sekarat. Sing angel niku tobat sing urusane kalih irdun, harga diri. Lah, lek harga diri niki lek wonge wis mati ora iso njaluk halal. Sampeyan ngrasani nyelatu wong sing kok celatu sehingga dia sudah mati, kau tidak bisa ada kesempatan minta maaf kepada dia. Bagaimana caranya minta maaf kepadanya padahal dia sudah wafat mendahului saya? Lagi piye caranya? Nah, nih. Lah, untuk urusan harga diri niki luwih angel katimbang bondo. Kalau orang itu mengambil hartanya seseorang kemudian ingin warok dan setelahnya matinya dia, datanglah kepada ahli warisnya atau semuanya ahli ardi untuk minta halal, masih bisa. Tapi harga diri lebih mahal daripada harta. Nah, karena lebih mahal daripada harta, kita tidak mungkin untuk bisa minta maaf kalau dia sudah kadung mati. Menurut Syekh Mawahib Asyadili, Abil Mawahib Asyadili, dia buatkan di pena mimma yukiful murida anitaroki wukufi ribati ahadin minal muslimin. Hal yang bisa mengakibatkan seseorang itu berhenti dari naik menuju Allah Ta'ala, berarti wiridane terus mandek ora iso munggah maneh. Di antara penyebabnya adalah ngrasani wong Islam. Ngrasani tanggane sing muslim. Wong ngrasani iku wong hasud. Wala paling kaya ngene. Termasuk hal yang bisa mengakibatkan menghambat panjenengan usul daripada Allah yaitu tukang nyelatu. Gak bisa.
Menurut Abu Khas Abil Mawahib Asyadilin dawaken carane wong sing wis kadung. Durung kadung ya aja dilakoni. Lek wis kadung piye? Yen niku maca surat Fatihah, surat Ikhlas dan Muawwidzatain per hari. Surat Ikhlas, Muawwidzatain dan pahalanya dikirimkan dalam buku catatannya seseorang sing panjenengan rasani, sing panjenengan sarai. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mimpi ketemu Rasulullah dalam tidur menceritakan semacam itu, kengken jaluk sepur. Kene po kengken selalu maca Fatihah. Kalau tidak mau di Fatihah sak pira, surat Muawwidzatain sak pira sing sekira setara dengan kesalahannya panjenengan dateng dia. Karena kalau sampai panjenengan boten saged njaluk sepuro dateng mereka, maka pahalane panjenengan besok akan disokno nangge orang yang kau salahi. Sehingga dia gak ngamal tapi sugih pahala. Kalau tidak cukup, maka dosanya yang panjenengan salahi akan dipikul oleh orang sing disalahi. Akhirnya jadi muflis. Muflis niku tingkatan bangkrut utawa napa namine jenenge kelit. Wong bangkrut kelet apa namanya? Perusahaan sing hancur ngono lho. Apa jenenge? Pailit. Pailit. Ora pahit. Pahit iki padha ya. Padha pahite rasane. Niku kongkon setara niku. Mulane rugi banget wong sing ngrasani tangga. Samping oleh dosa ganjarane dipotong diwenehno. Rugi to. Kita golek ibadah ngel-angel, ngaji direwangi turu-turu sampai cagak disunduli, sampai cagak ditabraki karena saking sulite golek ilmu. Ngono lah kok didikekno wong gara-gara ngrasan. Aduh, masyaallah. Cuman kalau di situ wong isi enek terus panjenengan nate ngrasani utawa adu domba diadu ngene. Nah, ini kesalahan panjenengan ada dua macam, ada kalanya yang belum didengar oleh yang kau salahi. Ada kalanya sing panjenengan ngrasani dia sudah mendengar. Kalau dia sebelum mendengar jangan sampai kau sampaikan. Dulu saya ngrasani dateng panjenengan begini. Nah, niku angel. Aja disawen niku lek panjenengan muni kaya ngono akhire kok dibalekno. Napa niku jenenge gawakno pentuk. Apa maneh terang-terangan. Aku mohon engkau memaafkanku karena istrimu dalam pelukanku, misalnya lu niki lek diomongno diantem melinggis. Lah piye carane njaluk sepuro? Gak bisa. Cukup Anda melakukan kebaikan sing akeh-akeh terus sing setara dengan kesalahan panjenengan dateng dia. Ndak boleh sampai nongkrono menjadi Bronto Yudo. Yudo ya apa? Ya Yudo ini saya enak. Yudo rapati apal. Lah Yudo niku
kula semerep ayu tur rondo ayundo wis nanti aja sampai disampaikan panjenengan biar tak rasani ngene-ngene iku dadi masalah aja disampaikan. Tapi kalau memang sudah sampai, dia dengar lek panjenengan sing rasani, dia dengar lek panjenengan sing fitnah, harus disampaikan. Karena enggak sampai dia sudah tahu. Tapi insya Allah lek panjenengan gelem ngeser dan ikhlas, dia akan mengampuni. Dengan cara diangkat mereka. Mergo apa? Mergo menungso niku duwe mabil mukhalafah lek diunggahno mudhun lek didukno munggah niku biasa. Wis. Lek pancen durung sampai, lek dhewe wis sampai ya sampaikan. Tapi lek belum sampai, kalau sampai niku baru lagi dan niku termasuk angel dalam masalah tampil. Carane ngake-ngake istighfar, bukan menyampaikan dan minta maaf. Lalu enek maneh dosa sing nyerupani maring dzulmun nafsi iso nyerupani dhateng dzul ibad seperti zina LGBT. Zina terus LGBT. Gepetan, Ini juga perlu ditafsir. Gini ku lek pancen wong sing digarap niku wau sik kawitan. Berarti niki adalah dzulmun nafsi. Mestine lek mutadian niku termasuk golongane dzulmul ibad. Sik mendiak nembian terus diperkaos terus akhirnya malah dadi niki dzulmul ibad. Yang apalagi nanti kalau dia terus kadung akhirnya mengkulinakan dosa ton. Tapi kalau tidak muntadi'ah dan ikut tidak merayu, ini dzulmun nafsi. Tapi tidak walaupun muntadi'ah atau tidak muntadi'ah, tapi kalau dia merayu, membiasakan, dirayu-rayu, dipanas-panasi, terus akhirnya dia mau. Ini juga termasuk dzulmul ibad asy'bah karena siji adalah menyakitkan dengan gambar yang semacam itu, kedua memaksa dan menarik dia di dalam kemaksiatan. Man sanna sunnatan sayyatan kana alaihi wisra wa wisruman amila bihala yaumil qiyamah. Siapa yang berbuat jelek maka dia akan mendapat dosa dan dosanya orang-orang yang beramal sampai hari kiamat. Pun keliwat 5. Kulo tak katakan.